guys, welcome back my YouTube channel. Balik lagi di channel video aku, Septi Cahpati. Di vlog kali ini aku mau dengan menu makanan hari ini, yaitu aku makan ikan bakar. Sambalnya itu sambal kecap ya kalau namanya di tempatku. Tapi kalian bisa mengenalnya itu sambal sambal yang buat gulai atau sate, itu sate kambing ya. Ini aku pakai sambal itu, terus ditambah sama si kremesan ini. Nanti kremesan yang kemarin aku udah review juga, kremesan peyek kalau di sini ya, kayak itu tuh adonan peyek gitu loh. Maaf ya tadi ada sedikit suara dari pengamen gitu, karena emang rumahnya depannya, karena aku lagi nge-review ini di ruang tamu ya. Mari kita coba. Ya nggak bisa nih waiting. Nah, menu hari ini aku makan nasinya ini. Tadi aku bukan ngambil pakai centong ya, tapi pakai sendok ini, 2 sendok ini. Terus ini ada ikan bakar. Jadi ikan bakar tuh kalau di tempatku itu ikannya digoreng dulu ya. Terus sambalnya ini bikinnya itu cuma kalian tahu cabe, kalau di sini lombok jempret kalau ngomong orang Jawa ya, itu diulek aja nggak pakai apa-apa. Terus nanti baru dikasih lada bubuk kecap, merica bubuk kecap, terus bawang berambang sama tomat. Dia nggak pakai bawang. Kayaknya ikan kecapnya bebas sih, kalau di sini aku pakainya kecap lele, kecap ikan. Terus dikasih kemasan yang kemarin aku bilang masih ini. Nanti kita kasih itu sedikit. Oke, menu hari ini kita mau review sambil cerita. Nah, tadi beli ikannya itu setengah kilo di harga 13.000. Kalau kita dibeli di langganan yang kita kenal, tapi kalau di tempat yang kemarin aku beli pasti setengah kilonya itu 14.000, isi 3 ya. Tapi kalau kita beli di tempat yang paling isi 2. Karena tadi yang punya cuma yang di kenalan kita belinya setengah kilo. Jadinya tuh aku belanja itu sehari ini belanja buat sama besok. Jadi belanja itu beli ikan ini sekilo setengahan 2 kali, kan isi 6 ya, buat dimakan siang sama malam. Nah, aku makannya nih sore ya. Jadi aku beli ikan, terus harga ayam di sini juga setengahnya tuh masih 18.000. Setengah kilo 18.000. Tapi ayamnya tuh nanti dimasaknya besok. Nggak tahu mau dibikin apa. Entah dibakar lagi atau cuma digoreng biasa. Kalau kalian beli kayak di luar, ayamnya kan habis diungkep terus digoreng kan ya. Kadang nggak digoreng deh, malah kayak habis diungkep bumbu terus udah deh dibakar sama ini kan, dibakar aja kan. Kalau di sini enggak, diungkep bumbu terus digoreng agak masih kuning dikit, itu habis itu baru dibakar. Sebenarnya kecapan ini juga bisa loh dipakai buat bakar. Kan biasanya kalau bakar itu cuma dikasih kecap sama ini kan, kecap sama cabai dikit, terus
kasih apa berambang, bawang merah, atau kalau di sini bilangnya berambang ya. Kasih berambang, biasanya pakai mentega juga sih dilapurin gitu, cuma ini tadi karena menteganya habis kita nggak pakai mentega. Pakainya wajan yang anti lengket itu, udah. Bukan anti lengket, sebenarnya wajannya dulunya anti lengket buat yang khusus bakar gitu. Kalau udah lama banget kan iniannya itu udah kayak ngeletek gitu, orang belinya cuma 100.000 waktu itu. Oh ya, aku mau cerita, ternyata ya kalian yang kayak baru lulus fresh graduate gitu nyari kerja ternyata itu susah banget ya. Banyak lowongan, tapi ketika kalian ngelamar, kalian tuh belum tentu kayak dipanggil. Sekali dipanggil bisa sampai kayak berapa orang gitu satu sesi. Misalnya dia bikin 2 sesi interview ya, satu sesi itu bisa berapa orang gitu. Walaupun kayak di bagian divisinya tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu terpenuh gitu. Jadi ini aku cerita sambil makan ya, soalnya kalau kameranya dihadapin di depan si makanannya nggak kelihatan. Atau kita hadapin ke depan aja ya, nggak apa-apa ya, sorry. Nah, dia itu jadi kalau kita ngelamar banyak, aku kan udah ngelamar banyak, tapi ternyata tuh kayak yang manggil ini cuma 1-2 gitu. Enggak semua perusahaan bakal manggil kita, walaupun misalnya kita pernah kayak magang di perusahaan besar gitu kan, tapi itu nggak bakal ngefek ke kita, ternyata beda lagi. Apalagi kalian tuh kayak jurusannya misalnya kalian nggak tahu, kayak dulu kalian nggak tahu, nggak minat, tapi ketika kalian lulus kalian ya harus sesuai tanggung jawab sama jurusan yang kalian pilih gitu. Walaupun tuh misalnya oh itu pilihannya karena masuk ke situ kan, aku nggak masuk ke situ gitu, nggak bisa. Orang tuh harus tanggung jawab sama pilihannya. Paling rata-rata orang melarikan diri karena nggak ada bekerja, mungkin ngambil beasiswa sekolah lagi gitu. Biar kayak gritnya naik gitu loh. Rata-rata gitu sih aku nemu orangnya. Aku tadi dapat ini, jadi mamaku tadi dapat jajan dari teman arisannya, dia itu namanya pangsit, tapi ini tuh pangsit yang gurih yang ada rasa kayak manisnya dikit gitu loh. Ada lemper, ada lemper, terus ada apa ya yang kayak agar-agar, bukan agar-agar sih tapi kayak dipasih pisang sama ini namanya apa aku lupa. Terus dikasih juga ini nasi. Jadi di sini tuh sekarang kalau arisan itu kayak pakainya nasi gitu, bukan ada nasinya, jadi nggak ada jajan doang. Karena di RT aku tuh kalian arisan Damis itu dibagi dua, nggak kayak arisan RT cuma satu gitu, nggak, dibagi dua, dipecah gitu.
walaupun kayak gitu tapi lumayan loh, 150.000 per satu orang ya, paling dapatnya 800. Aku tuh jarang bisa minum melonggok gitu, pasti nyucup, nggak bisa ngelonggok. Kalau nggak pakai sedotan bisa, tapi kayak jarang gitu loh. Kalau ikan di tempatku masih murah karena dekat sama TPI. Terus ini ada pabrik ikan juga, yang pabrik ikan, kalian tahu nggak? Jadi ada 2 pabrik ikan. Jadi kan di sini tuh murah, kayak habis dapet ikan, kalau enggak biasanya start pabrik sih, langsung kayak di fresh, di apa, di vakum terus masukin ke freezer. Yang tadi bakulnya bilang tuh bukan ikan yang kayak ditangkap terus dibiarin, baru nanti kalau sampai daratan baru di vakum. Wah, di vakum baru kayak dijual gitu. Wah, dijual sih, kayak nunggu berapa, kayak ngeluarin stok lama dulu baru dijual. Menurut aku sama aja sih ikannya. Mana ada ikan di laut bisa di vakum? Pasti kan larinya ke TPI dulu ya, di es kan berarti masih. Namanya juga pembeli, namanya juga pedagang, pasti kan mau kayak ini. Apalagi tadi pasarnya sepi banget tau. Berapa hari ini pasar di sini tuh sepi. Cabe lagi murah di tempatku. Cabe, terus tomat, terong, sekilo cuma 5.000. Tapi yang lagi susah itu hari ini tuh si kelapa tuh lagi gak ada, bener-bener gak ada kelapa buat santan gitu. Kelapa sebenarnya kalau bikin ikan bakar terus ayam bakar tapi sambal kecap gini, nggak pakai jangan. Paling enak jangan, paling cuma kangkung, tapi kalau digoreng emang enak pakai kangkung. Kalau enggak tumis brokoli. Cuma tempatku brokoli lagi ke Bangkok, atau brokoli itu lagi mahal. Timun juga murah, 1.000. Timun di sini 1.000 harganya. Timun yang gede itu ya, bukan yang kayak kemarin aku makan, enggak, tapi timun yang gede gitu. Soalnya tadi beli terong sekilo sama si timun, cuma habis. Terongnya 5.000, timunnya cuma 1.000. Aku tuh kalau ikan jarang banget suka digoreng. Kalau dia ikannya pihi gitu suka digoreng, tapi kalau ikan kayak kakap, nila, mending dibakar dah, karena dagingnya kan keras kan. Kalau pihi dagingnya tuh banget, banyak laler.
Ini tuh tumben banget, sekarang tumben banget, kayak mama aku tuh masaknya cuma satu menu, kayak cuma di kalau pagi masak ya udah, malamnya tuh nggak masak gitu kan. Tapi kalau biasanya itu dulu pagi masak, siang masak doang, sore lagi beda menu masak lagi. Kalau sekarang udah nggak ada bokap, masaknya satu menu. Kalau dulu kayak 2 kali masak, misalkan dia libur ya, pagi masak, sore jam 3 masak lagi. Zaman aku masih SMA, SMP, kayak gitu, SD. Kalau jujur, kita tuh nggak pernah bakar yang namanya nggak enak. Kayak yang penting kita tuh kayak makan enak lah. Tapi kita tuh jarang kayak belanja shopping gitu, kalau bukan di hari kayak lebaran gitu. Kita tuh lebih kayak makan, yang penting udah kumpul makan bersama, udah kayak gitu. Tahun baru kemarin aja, jadi kita mau, rencananya kita kan mau bakar-bakar tuh, tapi ternyata ribet kan, kayak banyak ini. Terus harganya tuh gak masuk akal. Kalian tau gak semangka 80.000 satu biji. Saking banyak orang yang mau bakar-bakar, karena kan nggak ada pesta kembang api di alun-alun kan, adanya di Stadion Joyo kemarin itu. Jadi kita cuma beli sate sama balungan. Rekomendasi sate dari kecil, dari aku TK, jadi kayak dari aku sakit TK, belum TK lah, aku tuh suka beli sate yang ada di perempatan Jago. Jadi kalau kalian di Pati, kalau kan ada perempatan yang kayak mau ke arah Kelenteng, Pecinan, sama ke belakang kabupaten. Nah, kalau dari yang toko kain itu, Bangjo toko kain itu, kalian beloknya yang ke kanan, terus deket Bangjo itu, deket Bangjo yang kanan itu seberangnya itu ada sate Madura, enak banget. Dari kecil aku beli di situ. Sekarang porsi harganya itu satu Cina, 10 tusuk sate itu harganya 20.000, per tusuknya 2.000. Bebas mau kalian minta yang full daging atau dicampur sama yang kayak hati jeroan gitu. Karena biasanya mereka nyampur sih, tapi aku yang suka dicampur karena enak, jeroan hatinya gitu dibakar. Balungannya juga lumayan banyak, satu porsi itu harganya cuma 5.000. Sebenarnya yang bikin enaknya tuh bumbu kacangnya sih, dia tuh pintar bikin bumbu kacangnya. Cuma sekarang karena bumbu kacangnya dijual kan, jadi tuh kayak yang beli sate itu dapatnya cuma dikit, jadi harus beli sama bumbu kacangnya. Rasanya udah kenyang, tapi mau gado yang ini kepala. Gak tau kenapa kalau gado kepala itu kayak enak banget gitu ya. Walaupun gak ada rasanya kan. Udah lah, gak usah gado kepala, udah kenyang banget, udah begah. Oke, video kali ini cukup sekian. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Misalnya kalian kayak video hari ini kok jelek banget ya ini ya,
Sebelumnya maaf ya, karena emang lagi nggak konstruktif buat mau bahas apa, karena cuma lagi kayak mau bikin vlog makan sambil cerita aja. Jadi kayak sesi curhat diriku yang belum dapat kerjaan, kayak. Nah, mungkin buat teman-teman mungkin ada kayak rekomendasi aku harus ngapain, ikut aku cara soft skill biar upgrade dapat kerjaannya gitu. Jadi see you guys, ketungguin komen kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.